Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di PJJ Matematika minggu ketiga bulan Januari. Hari ini kita jadwal PJJ, nggih, tetap semangat, sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, kami lanjutkan ke KD berikutnya. Kalau kemarin itu kesebangunan, pengertian, dan beberapa contohnya, sekarang kita akan membahas tentang seperti yang ada di papan tulis, kesebangunan pada segitiga. Di sini saya sudah menggambar 3 buah segitiga dan di bawahnya ada beberapa contoh, bisa kamu perhatikan. Segitiga ABC yang di tengahnya ada garis DE, yang mana DE itu sejajar dengan BC. Sebenarnya ini sama dengan konsep kita kesebangunan, bahwa kesebangunan itu berlaku apabila sudut yang bersesuaian sama besar, maksud kami, dan panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama lah. Kemarin kan kita sudah bahas tentang tinggi bayan pohon kalau nggak salah. Sebenarnya ini sama, kalau kamu perhatikan segitiga ini dapat saya pecah menjadi 2. Yang kecil, segitiga kecil adalah segitiga ADE, dan segitiga besar adalah segitiga ABC. Perhatikan perbandingan yang bisa kita buat. Karena ini segitiga, maka ada 3 buah perbandingan. Intinya atau konsep utamanya adalah yang sejajar kita bandingkan dulu, sehingga ini DE pasti sebanding dengan BC. Kenapa? Karena dia sejajar. Jadi sebenarnya dapatnya rumus ini sama dengan kesebangunan kemarin. Jadi kalau DE saya bandingkan dengan BC, maka berlaku untuk yang lain. Ingat, dapatnya AE dari mana, Bu? AE dari segitiga yang kecil, ya. Kemudian dibandingkan, kenapa bukan dengan CE tetapi dengan AC? Karena kalau C ke E ini bentuknya kan sudah bukan segitiga, maka ingat patokannya adalah AE dibanding AC. Tadi ini harus dijumlah. Misalkan ini nanti 2, di sini 3, maka AC panjangnya adalah dijumlah 5. Ngoten nggih? Berlaku untuk yang sebelah kirinya. Kalau di sini nanti misalkan 3, kemudian di sini 6, maka panjang AB nanti adalah 9. Ingat, ini sangat penting menentukan benar tidaknya perbandingan yang kamu buat. Kalau itu salah, maka hasilnya nanti juga akan salah. Saya ulangi lagi bahwa segitiga ini sebenarnya bisa dipecah menjadi 2, didapat perbandingan DE per BC. Kalau yang dibandingkan yang kanan dulu, maka perbandingannya adalah AE per AC. Tapi tetap yang sejajar diutamakan. Kemudian kalau yang ditanyakan yang kiri, berarti DE per BC itu sama dengan AD per AB. Kenapa bukan BD? Karena BD itu bukan merupakan segitiga. Kalau kamu lihat, BD ini hanya berupa garis lurus, dan itu nanti bentuknya trapesium. Nah, langsung kita ke contoh. Kalau kamu punya buku paket, diamati buku paketnya, karena sementara memang LKS belum ada, nggih. Dan tidak harus belajar dari sini, tetapi kamu bisa browsing juga bisa. Tapi kalau ini paham, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oke, langsung kita lihat contoh. Tentukan nilai X. Saya sengaja contoh itu tidak saya beri huruf-huruf, karena konsepnya biar langsung tahu. Lihat, sebenarnya ini sama dengan gambar di atas. Yang ditanyakan adalah X. X di sini berarti kan panjang dari DE. Ingat, kalau hanya 2 angka seperti ini, maka perbandingannya ya hanya 2, jangan dibuat 3. Itu kenapa saya buat 3? Karena biar lebih mudah memahaminya. Kalau hanya 2, maka perbandingannya ya 2 saja. Sehingga ini nanti didapat, ini kan garis sejajarnya, berarti DE per BC. Kita tulis sesuai yang di atas, X per 12. Langsung ya, tidak pakai huruf. Kemudian yang sebelah kanannya. Yang sebelah kanannya
bukan hanya 4/8 tapi 4/4 ditambah 8 gitu nggih. Sehingga itu nanti akan ketemu nilai dari X, sehingga didapat apa? X/12 adalah 4/12. Nah, berapa nilai X? Ini bisa kita sederhanakan, di sini 1, di sini 3 gitu nggih. Sehingga kita kalikan silang, 3X adalah sama dengan 12. Berapa X? X nilainya adalah 4 cm. Itu contoh yang pertama, jika yang ditanyakan yang ruas kanan. Kemudian kita beralih ke contoh yang kedua. Kami geser papan tulisnya. Konsepnya sama, jadi yang sejajar dulu kita lihat 6/8. Ingat, ini nggak usah dijumlah. Kemudian sebelah kiri X bukan per 4 tapi per berapa? X ditambah 4 itu nggih. Ini bisa kita sederhanakan dulu, sama-sama kita bagi 2. 6 kalau dibagi 2 3, 8 kalau dibagi 2 adalah 4 gitu nggih. Prosesnya sama kayak kemarin, kita kalikan silang, sehingga 4 dikali X itu didapat 4X sama dengan 3 dikali X plus 4 itu nggih. Karena ini enggak cukup, maka saya teruskan di sebelah atasnya, maaf nggih, karena enggak cukup, sehingga 4X sama dengan apa? 3X. 3 kali X kan 3X nggih, ditambah 12, sehingga X nya kita kumpulkan, 4X min 3X sama dengan 12. 4X dikurangi 3X adalah X, maka X ketemu 12 gitu nggih. Ini contoh sederhana kesebangunan pada segitiga sembarang. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dulu. Saya persingkat sampai di sini dulu. Kami lanjutkan. Kalau tadi kesebangunan pada segitiga, sekarang kesebangunan pada trapesium. Nanya ini kerat hubungannya dengan yang tadi kesebangunan pada segitiga, maka akan saya langsung berikan contoh soal. Di sini misalnya ada contoh soal, tentukan nilai M dan N. Mudah-mudahan tulisan saya bisa dibaca dengan jelas. Sebenarnya ini erat hubungannya dengan yang kita bahas sebelumnya. Jadi bagaimana mencari M dan N? Kita beri garis bantu di sini. Kita beri garis bantu berita titik-titik di sini. Gambarnya saya persebesar, biar lebih jelas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini saya beri garis begini sesuai gambar. Di sini 6 cm, kemudian di sini juga ada garis tengahnya, ini ada kata jajar juga gitu nggih. Kemudian ini 8 cm, di sini M sesuai soal. Kemudian kalau ini N kan otomatis panjangnya sampai kiri, paling kiri ke kanan. Berarti kalau ini bukan bisa disebut sebagai N di sini ini saya beri tanda X. Terus kita lihat kalau di sini segini itu 21 cm, kan dari sini ke sini nggih. Nah, kita lihat ini kan garis sejajar, otomatis kan ini juga 6 jajar dan panjangnya sama, maka ini juga 6. Nah, kalau 21 saya kurangi 6, berarti otomatis nanti adalah yang sebelah kiri ini berarti adalah 15 cm. Bisa dipahami ini nggih. Kemudian yang di sebelah kanan tetap, yaitu berapa? 12 cm, yang bawahnya adalah 6 cm. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Terus karena ini sejajar, maka ini juga 12. Kemudian di sini 6. Nah, sebelum mencari N, maka N di sini ingat, N itu adalah 6 ditambah X. Saya misalkan lagi, gitu nggih. Maka saya buat segitiga kecil yang merupakan turunan dari atas ini. Yang sebelah kiri abaikan dulu, cari X dulu. Berarti ini X, ini berapa? 15. Kemudian di sini 12, di sini adalah 6. Bisa dipahami ini nggih. Kita cari X dulu, jangan cari N dulu. Sehingga X per 15 sama dengan 12 per
12 ditambah 6 itu adalah 18 gitu nggih. Maka ini kita sederhanakan. Kalau sama-sama kita bagi 6 maka ini ketemu 2. Kalau ini dibagi 6 ke 18 dibagi 6 ketemunya 3, sehingga 3x itu sama dengan 30. 15 kali 2 30, sehingga x adalah 30 dibagi 3. X ketemu 10 cm. Kalau x ketemu 10 cm, maka n di sini adalah 6 ditambah 10. Berarti n adalah 16 cm. Bisa dipahami ini nggih? Saya yakin kamu bisa paham asalkan video ini diperhatikan dengan betul. Oke, mn ketemu, kita kemudian cari m. Saya buat segitiga lagi. Sebenarnya segitiganya ini sama, walaupun mungkin gambar saya berbeda tetapi sama. Saya pindah di sini 12, di sini 6, kemudian x tadi ketemunya adalah 10, maka ini 10. Kemudian yang bawah adalah 15 sesuai soal, jangan mengubah soal nggih. Kemudian yang sebelah kiri ini 8, yang sebelah kiri ini adalah m, sehingga didapat 3 buah perbandingan maksud saya. Maka perbandingan adalah 8/8 plus m sama dengan 10/15 sama dengan 12/18. Kita sederhanakan. Kalau 10/15 itu disederhanakan sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5 adalah 2, 15 dibagi 5 adalah 3, 12 dibagi 6 itu adalah 2, kemudian 18 dibagi 6 3. Kamu lihat perbandingannya sama persis karena itu sebangun, maka tinggal dimasukkan salah satu saja. 8/8 plus m sama dengan 2/3, sehingga 2 dikali 8 plus m adalah 18 gitu nggih. Maka ini bisa kita bagi langsung. 18 dibagi 2 adalah 9, sehingga 8 ditambah m adalah 9, sehingga m adalah 9. Jangan dibagi 8 tapi dikurangi 8, karena lawan dari pembagian adalah pengurangan, sedangkan lawan dari penjumlahan adalah pengurangan, sedangkan pembagian adalah perkalian. Demikian, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kesebangunan pada trapesium. Kita lanjutkan contoh yang kedua dari kesebangunan trapesium. Ada cara cepat selain cara yang pertama tadi untuk menentukan salah satu panjang sisi dari trapesium tersebut, yaitu lihat gambarnya seperti di papan tulis. Jadi AB sejajar CD sejajar EF. Tentukan panjang EF. EF itu adalah garis yang paling tengah. Sebenarnya boleh kamu kerjakan dengan cara ini, boleh dengan cara yang tadi nggih, terserah. Saya memberi kalian kelonggaran dalam mengerjakan ini. Nah, di contoh kedua ini saya beri angka AB itu 20 cm, CD itu 5 cm, FD 3, kemudian FB 5. Sesuai rumus yang saya tulis di sebelah kanan. Sebenarnya ini ada cara cepet saja. Nek golek iseng tengah iki berarti persilangannya. Berarti CD itu kan 5 dikali 6, 5 dengan 6 ini. 5 dengan 6, kemudian 3 dikali 20 dibagi jumlah keduanya ini. Cara cepet sehingga langsung EF adalah 5 kali 6 ditambah 20 kali 3 per jumlah dari keduanya 6 atau 3 ditambah 6 sama saja, kamu balik boleh 6 tambah 3 berapa. 5 kali 6 30, kemudian 20 kali 3 adalah 60 dibagi 3 tambah 6 adalah 9, sehingga dengan cepat sekali ini kamu jumlah 90 dibagi 9, yaitu berapa? EF adalah 10 cm. Kalau yang dicari selain EF, misalnya yang dicari CD, maka ini yang diganti, EF nanti diketahui. Gitu nggih. Saya beri contoh misalnya yang lain nggih, selain EF pertanyaannya. Sebentar. Selain EF yang ditanyakan misalnya
Saya buat contoh yang ketiga berarti di sini. Tidak usah saya beri tulisan sebelumnya. Misalnya ada gambar begini, misalnya diketahui ini 10 cm, ini saya misalkan X saja nih, 10 cm, kemudian alasnya adalah 20 cm, ini sengaja tidak saya beri huruf, kemudian sebelah kanan 3 cm kebetulan sama, dan bawahnya adalah 6 cm. Nah, pertanyaannya adalah nilai X itu letaknya di atas, kalau tadi EF letaknya di tengah, maka sesuai rumus EF kan yang tengah, berarti yang tengah diketahui berapa? 10, ya udah masuk ke 10 gitu ya. Nah, kemudian CD itu kan yang atas nih, berarti kalau yang atas kan X ini, ya sudah ini tulis X. Kemudian dicari FB itu yang bawah, X berarti dikali 6 gitu ya, ditambah AB nya adalah 20 dikali 3 dibagi 6 tambah 3 gitu ya. Ingat, ojo ngawur mungkin ini harus urut ya, ini nggak boleh dikali langsung 10 kali 6, nggak boleh, dijumlah dulu baru dikali. Sehingga ini kalau saya balik sesuai variabel 6x ditambah 60 dibagi 9. Nah, baru ini kita kalikan silang, sehingga 9 kali 10 adalah 90 sama dengan 6x ditambah 60. 60 nya saya pindah ke kiri, sehingga 90 dikurangi 60 sama dengan 6x. Kemampuan aljabar kalian sangat menentukan di sini. Kalau aljabar kalian masih lemah, maka ini dianggap sulit. 6x sama dengan 30, berarti X adalah berapa? 30 dibagi 6. Berapa X? X di sini adalah 5 cm. Oke, kesebangunan trapesium saya kira cukup 3 contoh. Silahkan ini kamu tulis di buku catatan, jangan lupa nggih, walaupun saya nggak melihat, asalkan tekad kalian bagus, ini harus ditulis di buku catatan biar nanti kalau ada PAS PTS bisa mengerjakan. Oke, cukup untuk kesebangunan pada trapesium.